Saint Helena adalah salah satu pulau terpencil di dunia yang terletak di Samudra Atlantik Selatan, sekaligus bagian dari wilayah luar negeri Inggris bernama Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha. Karena keterpencilannya, selama lebih dari 500 tahun, Saint Helena hanya bisa diakses melalui kapal. Bahkan, butuh waktu 5 malam perjalanan dari Cape Town, Afrika Selatan, untuk bisa sampai ke Saint Helena. Namun ketika akses baru telah dibuka, agar Saint Helena bisa lebih terhubung ke dunia luar, seperti pembangunan bandara, media luar negeri malah menyambutnya dengan sebutan bandara paling tidak berguna di dunia. Dari pernyataan tersebut, usaha pemerintah membangun bandara yang memakan waktu selama 5 tahun dan penuh kontroversi, akhirnya berakhir dengan sia-sia. Lovers, inilah jatuh bangun Saint Helena agar bisa lebih dikenal oleh dunia. Saint Helena terletak sekitar 1.950 km sebelah barat pantai barat daya Afrika dan 4.000 km sebelah timur Rio de Janeiro di Amerika Selatan. Dengan panjang maksimum pulau ini sekitar 17 km dan lebar maksimumnya 10 km, Saint Helena hanya memiliki luas sekitar 122 km persegi. Luas ini hampir sama dengan kota Denpasar, Bali, yang luasnya sekitar 123 km persegi. Ibu kota sekaligus pelabuhan di Saint Helena adalah di Jamestown. Pada tahun 2024, pulau ini berpenghuni 5.271 orang. Ini berarti Saint Helena hanya dihuni oleh sekitar 43 orang per kilometernya. Meski letak Saint Helena terpencil dan jauh dari daratan besar manapun, namun dahulu lokasi Saint Helena sangat strategis di Samudra Atlantik Selatan dan menjadikannya sebagai pelabuhan yang penting bagi kapal-kapal yang melakukan perjalanan antara Eropa dan Asia. Orang Portugis adalah orang Eropa pertama yang menemukan Saint Helena pada tahun 1502. Namun, Belanda lah yang mendirikan pemukiman pertama di pulau tersebut pada tahun 1633 meskipun bukan permanen. Belanda menggunakan Saint Helena sebagai tempat peristirahatan sementara bagi kapal mereka yang melakukan perjalanan ke dan dari wilayah timur jauh. Kemudian pada tahun 1659, perusahaan Hindia Timur Britania mengambil alih Saint Helena dan mendirikan pemukiman permanen di pulau tersebut dengan menempatkan para pekerja kebun. Sejak saat itu, Saint Helena menjadi koloni kerajaan Inggris tertua kedua setelah Bermuda. Perusahaan Inggris menggunakan Saint Helena sebagai basis pasokan untuk kapal mereka yang melakukan perjalanan ke dan dari India. Arti penting lokasi strategis Saint Helena berlanjut hingga abad ke-19, ketika pulau tersebut digunakan sebagai tempat pengasingan Napoleon Bonaparte. Napoleon diasingkan ke Saint Helena pada tahun 1815 setelah kekalahannya di pertempuran Waterloo. Kerajaan Inggris melihat Saint Helena sebagai lokasi yang aman dan terisolasi, di mana Napoleon dapat ditahan tanpa resiko melarikan diri. Dan benar, Napoleon tetap berada di Saint Helena hingga akhir hayatnya pada tahun 1821. Semenjak pengasingan Napoleon, kerajaan Inggris terus membangun kota-kota baru dan meningkatkan infrastruktur di Pulau Saint Helena. Perekonomian Saint Helena pun turut berkembang menjadi penyediaan layanan bagi Angkatan Laut Kerajaan. Saat itu, perekonomian Saint Helena sangat bergantung pada perannya sebagai tempat persinggahan kapal-kapal yang melakukan perjalanan antara Eropa dan Asia. Namun, dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 membuat lokasi Saint Helena menjadi kurang strategis hingga menyebabkan menurunnya aktivitas maritim. Akibat sepi dan hampir tidak ada lagi kapal yang singgah di Saint Helena,
Kehidupan di sana pun kembali ke standar sebelum tahun 1815, sepi dan terpencil. Oleh kerajaan Inggris, Saint Helena digunakan untuk tempat pembuangan tahanan pada Perang Boer Kedua di Afrika Selatan. Pada tahun 1900 hingga 1901, ada lebih dari 6.000 tahanan Boer yang dibawa ke Saint Helena. Namun pada tahun 1906, ketika pemerintahan Inggris menarik tentara militernya dari Saint Helena, perekonomian pulau tersebut ikut menderita akibat bantuan kerajaan Inggris juga dihentikan. Sekali lagi, Saint Helena menjadi pulau yang terpencil dan ditinggalkan. Meski begitu, Saint Helena tidak pantang menyerah. Industri lokal memproduksi serat dari rami yang menghasilkan pendapatan cukup besar selama Perang Dunia Pertama. Memasuki Perang Dunia Kedua, Amerika yang berada satu geng dengan kerajaan Inggris mendirikan Bandara Windhoek di Ascension pada tahun 1942. Pembangunan bandara ini memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk Saint Helena. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ekonomi Saint Helena belum menentu. Walaupun pada tahun 1981, kerajaan Inggris mengklasifikasi ulang Saint Helena dan koloni mahkota lainnya sebagai wilayah ketergantungan Inggris atau dependensi. Namun selama 20 tahun berikutnya, dalam hal pendapatan, penduduk Saint Helena masih jauh tertinggal daripada wilayah dependensi Inggris lainnya, dan satu-satunya pekerjaan yang tersisa di luar Saint Helena adalah di Kepulauan Falkland dan Pulau Ascension. Itu pun hanya bisa diakses dengan menggunakan kapal. Akhirnya, Departemen Perencanaan Pembangunan dan Ekonomi dibentuk pada tahun 1988 untuk membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Saint Helena. Perekonomian dimulai dengan fokus pada pengembangan ekspor. Salah satu ekspor Saint Helena yang paling terkenal adalah kopi yang ditanam di daerah terjal di pulau ini dan memiliki cita rasa yang berbeda. Mungkin karena iklim dan kondisi tanahnya yang berbeda karena keterpencilannya. Selain itu, Saint Helena juga mengembangkan kerajinan rendanya yang rumit yang telah diproduksi sejak abad ke-19. Renda tersebut dibuat dengan teknik unik yang dibawa ke pulau tersebut oleh sekelompok biarawati yang mendirikan biara di Saint Helena. Dikarenakan Saint Helena memiliki kehidupan laut yang melimpah di perairan sekitarnya, dan sejak zaman dahulu kegiatan maritim selalu penting bagi perekonomian Saint Helena, pemerintah telah berinvestasi dalam infrastruktur perikanan, termasuk pabrik pengolahan ikan dan peningkatan fasilitas pelabuhan. Perekonomian Saint Helena juga semakin bergantung pada pariwisata. Keterpencilan dan landscape pulau yang terjal menjadikannya tujuan menarik bagi wisatawan yang menyukai petualangan. Apalagi Saint Helena memiliki sejarah penting sebagai tempat pembuangan, sekaligus tempat Napoleon Bonaparte menghembuskan nafas terakhir, menjadikan pulau ini semakin menarik bagi wisatawan. Pengunjung dapat melihat bekas kediaman Napoleon dulu di Longwood House. Longwood House terletak di bagian selatan Saint Helena, sekitar 10 km dari Jamestown, ibu kota Saint Helena. Dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah lokal untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya, namun Saint Helena masihlah pulau yang terpencil dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, dibangunlah bandara pertama di Saint Helena yang telah melayani penerbangan komersial sejak tahun 2017. Namun pembangunan ini dinilai oleh beberapa pihak tidak banyak membawa perubahan bagi Saint Helena, bahkan cenderung merugikan. Hal ini berdasarkan biaya proyek pembangunan bandara di Saint Helena yang dinilai sangat mahal. Sebagian besar biaya dikucurkan oleh pemerintah kerajaan Inggris, dengan perkiraan biaya mencapai 285 juta pound sterling. Karena Saint Helena adalah wilayah kecil dengan populasi yang sedikit, beberapa orang menganggap bahwa pengeluaran sebesar itu hanya untuk bandara tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
Kedatangan wisatawan di Bandara Saint Helena berjumlah 1.488 penumpang antara April 2022 hingga Maret 2023. Sebetulnya jumlah ini lebih baik daripada negara Nauru yang hanya menerima 200 wisatawan dan menjadi negara paling sepi yang dikunjungi turis. Namun karena biaya pembangunan bandara yang sangat mahal, menjadikan jumlah turis saat ini masih tidak sebanding. Kalau dipikir-pikir, sepertinya yang selalu mengkritik pembangunan bandara di Saint Helena adalah kaum mendang-mending ya, G-lovers. Karena biar bagaimanapun, tidak hanya keuntungan saja yang harus dihitung. Fakta bahwa Saint Helena akhirnya dapat dijangkau dengan mudah dan lebih cepat setelah ratusan tahun lamanya sulit diakses adalah hal yang patut untuk dibanggakan. Sebagai contoh, yang tadinya perjalanan dari Cape Town, Afrika Selatan memakan waktu 5 hari, kini bisa dijangkau hanya dalam waktu kurang lebih 9 jam. Setelah mengetahui perjuangan Saint Helena agar lebih terhubung ke dunia luar, Min Geo akan memberikan fakta-fakta menarik tentang Saint Helena yang masih jarang diketahui banyak orang. Sebutan untuk penduduk Saint Helena adalah Saints, yang artinya orang suci. Nama ini diyakini berasal dari kebiasaan para penjelajah zaman dahulu yang memanggil penduduk Saint Helena dengan julukan Saints karena mereka anggap sebagai tempat suci. Kata terpencil masih menjadi identitas Saint Helena. Jadi, jangan harap fasilitas internet di sini sama bagusnya dengan negara-negara di daratan utama. Internet di sini relatif lambat dan mahal. Tidak ada ATM di Saint Helena, uang tunai harus diperoleh secara manual di bank selama jam buka. Saint Helena memiliki ekosistem yang unik, dengan banyak spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, termasuk burung Saint Helena yang dikenal sebagai wirebird, dan kayu iboni Saint Helena, pohon yang terancam punah. Saint Helena adalah rumah bagi hewan darat tertua di bumi, Yonatan si kura-kura. Pada Januari 2022, dia juga merupakan hewan reptil tertua yang pernah tercatat. Lahir pada awal 1800-an, Jonathan telah tinggal di Saint Helena sejak tahun 1882. Meskipun terisolasi, Saint Helena memiliki warisan budaya yang kaya dengan perpaduan unik antara pengaruh Inggris, Afrika, dan Portugis. Budaya pulau ini tercermin dalam musik, makanan, dan seninya. Anehnya, mengingat letaknya yang terpencil, Saint Helena terkenal dengan sejumlah festival dan acara tahunan. Salah satunya adalah Festival Lari Saint Helena yang menarik pelari dari seluruh dunia. Nah, G-lovers, itulah beberapa fakta menarik tentang Saint Helena. Ada yang mau nambahin nggak? Komen di bawah ya.